diangkat dari cerita rakyat Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Tobisedi Talang artinya lahir dari bambu. Tarian yang menceritakan seorang gadis cantik berambut panjang yang terlahir berbeda dari manusia pada umumnya. Lahir dari bambu dengan rambut yang panjang dan tidak memiliki orang tua, membuat gadis cantik ini diangkat menjadi anak dari sesepuh atau pimpinan dari daerah tersebut. Selain terlahir dengan paras yang cantik dan bercahaya, gadis ini juga memiliki sifat tegas, mental yang kuat, pemberani, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Sehingga pada saat ayah angkatnya meninggal dunia, si gadis cantik inilah yang menggantikan ayahnya sebagai sesepuh atau pemimpin di daerah tersebut. Sifat si gadis cantik ini dituangkan dalam tarian Tobisedi Talang ini, yang dimana di setiap gerakan dan juga ekspresi wajah dari sang penari dapat dilihat di awal tarian yang memperlihatkan bahwa si gadis cantik ini memiliki kepribadian yang tegas melalui gerakan dan juga mimik wajah. Warna baju yang digunakan oleh si gadis cantik dalam tarian ini mewakili alur dari cerita. Kuning menceritakan bahwa si gadis lahir dari bambu, sedangkan merah melambangkan si gadis memiliki sifat ketegasan, mental yang kuat, pemberani, dan jiwa kepemimpinan.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Haryadi. Saya adalah seniman tari Sulawesi Barat. Ya, oke. Tabe, perkenalkan, nama saya Iqbal. Saya juga salah satu seniman yang ada di Sulawesi Barat. Alur dari cerita itu bisa ditalang ini, di mana seorang gadis yang lahir dari bambu, dan nanti cerita signifikannya akan diceritakan oleh teman saya, tapi saya akan menceritakan alurnya dulu. Jadi ini si gadis ini yang ceritanya dulu, atau orang ini lahir dari bambu. Nah, ketika ia lahir dari bambu, dia memiliki keistimewaan sendiri, yaitu cantik, memiliki paras yang cantik, punya ketegasan, terus punya mental kuat, begitu. Jadi di mana saya di sini menciptakan bagaimana mendeskripsikan bagaimana si anak ini, atau bagaimana tarian ini bisa terbentuk dengan melalui alur-alur yang saya buat sesuai dengan cerita itu. Jadi alur ceritanya itu dari anak yang sangat cantik, ternyata ia lahir dari bambu seperti ini. Ini yang saya dapat dari budayawan yang ada di Mamuju sendiri itu, terutama Pak Rasid Kampil, yang saya dengar bahwa sebenarnya ada dua versi dari cerita ini. Ada yang satunya keluar dari Waitumbur atau air yang mengalir di sungai, itu yang meluap ya. Kemudian yang keduanya itu orang keluar dari bambu. Di sini saya ceritakan kepada adik saya ini, Haryadi, bahwa kita ambil yang bisa ditalang saja, karena ini juga bagus ceritanya. Jadi ini ceritanya, ini seorang perempuan muncul dari muka bumi, kemudian dia keluarnya itu dari bambu. Kemudian anak ini tidak mempunyai orang tua karena dia munculnya di bambu. Kemudian sesepuh dari daerah tersebut ataupun semacam pimpinan di daerah tersebut itu mengambil anak itu dan mengangkatnya jadi anak karena dia tidak mempunyai orang tua. Jadi kebetulan juga ini perempuan mempunyai paras cantik, kemudian punya ketegasan, dan dia pemberani. Jadi makanya diangkatlah sebagai putri dari sesepuh dari daerah tersebut. Untuk gerakan tersendiri, saya mencoba untuk mendeskripsikan sesuai cerita yang diberikan oleh teman saya. Dari setiap gerak itu memiliki makna dan arti tersendiri, mulai dari gerakan pas keluar dari bambunya, atau mendeskripsikan ketegasan dan kecantikan dari si perempuan ini.
Jadi setiap alur dan bentuk gerak yang saya buat, saya mencoba untuk membuat tarian itu hidup seperti cerita yang disampaikan oleh teman saya tadi. Itu ekspresi bahwa dia ketegasan sebenarnya, bukan marah, tapi dia memiliki ekspresi ketegasan bahwa dia tidak hanya cantik tapi memiliki ketegasan. Dia tegas dalam artian bukan hanya tegas buat tegas dalam artian dalam segala hal itu tegas. Terus cantik juga iya, karena kan ada juga senyumnya. Terus di tanda cantiknya ini, terus dia wajahnya itu kayak bercahaya seperti itu. Jadi cerita ini luar biasa sih sebenarnya Kak. Waktu endingnya itu yang lebih luar biasa, karena kan dia ini menangis karena kan sedih karena ternyata kenapa saya terlahir berbeda seperti itu. Kenapa saya terlahir berbeda? Kenapa teman-teman saya lahir ada orang tuanya, sedangkan saya lahir dari sebilah bambu. Sifat tersendirinya itu dia mempunyai jiwa kepemimpinan. Dia tegas, makanya dibilang tegas karena dia mempunyai jiwa bersifat kepemimpinan. Makanya pada saat itu semenjak orang tua dari pemimpin di daerah tersebut itu wafat, dia menggantikannya dan dia menjadi pemimpin di daerah tersebut. Kemudian perempuan ini juga sangat terkenal dengan rambut yang panjang. Iya, rambut yang panjang, sampai-sampai setiap orang yang melihatnya itu selalu melihat perempuan tersebut karena saking cantiknya perempuan tersebut. Iya. Untuk kostum sendiri sih sebenarnya harusnya semuanya serba kuning, tapi kemarin ada beberapa mepet waktu dan beberapa alasan tertentu. Jadi harusnya bajunya kuning. Pada saat dia masuk dalam bambu, harusnya keluarnya baju warna kuning semua. Hampir semuanya terbuka, ya hampir semuanya tidak berpakaian, kan dia terlahir. Jadi, tapi kan tidak mungkin mau dia publikasikan seperti itu. Jadi kami mencoba untuk membuat kostum dengan kostum pertama dan kedua diganti kostumnya pada saat keluar dari bambunya. Jadi awalnya itu jadi kami mencoba untuk mendeskripsikan di awal bahwa si perempuannya ini memiliki jiwa ketegasan, dan setelah di belakangnya itu ternyata si perempuan ini memiliki ketegasan dan kecantikan itu ternyata dia terlahir dari bambu seperti itu. Jadi kami jelaskan dari awal alur ceritanya bahwa si perempuan ini atau sifat dari si perempuan ini, terus di belakang dari cerita aja ending tarian itu baru kami jelaskan. Ternyata si perempuan ini lahirnya dari bambu. Ternyata sedih ya kalau tidak punya orang tua. Untuk saya sendiri sih Kak, sebagai generasi muda, saya juga mengajak teman-teman kalau bukan kita siapa lagi yang akan melestarikan budaya. Jadi teman-teman jangan merasa bahwa saya orang Mandar, saya orang Bugis, saya orang ini. Kalau bukan kita siapa lagi? Jadi teman-teman, ayo bangkitkan semangat. Bukan hanya menari, bukan hanya cerita rakyat atau apa. Banyak hal yang perlu kita gali, banyak hal yang perlu kita pelajari dan mengingat budaya-budaya kita. Bahwasanya di Sulawesi Barat itu banyak budaya, banyak tradisi yang ada di Sulawesi Barat. Jadi perlu kita pelajari bersama. Sebenarnya ada buku-buku sejarah atau buku-buku cerita rakyat banyak. Cuman teman-teman perlu mencari referensi atau mencari kebenaran ya. Jadi teman-teman, saya berharap teman-teman perlu untuk memotivasi diri untuk mengetahui budaya kita. Jangan budaya kita diambil oleh orang. Jangan sampai kita sebagai generasi muda buta dengan budaya kita sendiri. Jadi kita perlu mempelajari budaya-budaya kita sendiri seperti itu. Ya, saya tambahkan sedikit ya. Mungkin kalau untuk pesan disampaikan kepada
generasi muda mungkin sekarang dia sudah tidak mengetahui budaya-budaya yang ada di daerah kita. Maka dari itu cobalah, jangan cuma melihat, coba peragakan atau praktekkan bagaimana budaya kita, supaya budaya kita ini tidak termakan oleh zaman. Karena kita ketahui sekarang itu bahwa budaya-budaya yang dulu itu, contoh salah satunya saja itu yang paling susah itu bilang tabe. Itu sangat khas di daerah kita itu tabe. Tapi sudah banyak yang anunya. Palingan kalau sudah lewat itu bilang permisi, palingan lebih pakemnya itu. Jadi harusnya sebagai generasi muda kita harus memperlihatkan juga budaya yang ada di daerah kita. Itu salah satunya tabe. Kemudian untuk sejarah atau tradisi di budaya kita itu harus memperlihatkan. Maka dari itu kami dari seniman sendiri itu memperlihatkannya dari tarian. Itu memperkenalkan sejarah-sejarah yang ada terdahulu dari kita. Jadi kita memperkenalkannya dengan tarian ataukah bisa juga dengan film-film pendek ya, dengan permainan juga bisa seperti itu. Jadi untuk kaum milenial ya mungkin ya, kaum milenial perkenalkanlah budaya kalian sebelum budaya kita diambil oleh orang asing. Itu saja.